Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk semua kita dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dan saya mengajak kita untuk membaca dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-58 sampai 66. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan tidak hanya menginginkan agar kita memiliki tubuh jasmani yang sehat dan kuat, tetapi Dia juga menginginkan agar kita memiliki tubuh rohani yang sehat dan kuat. Jikalau kekuatan tubuh jasmani kita berasal dari makanan jasmani yang kita konsumsi, maka kekuatan rohani kita itu berasal dari makanan rohani yang kita konsumsi. Dan apakah makanan rohani tersebut? Tuhan menggambarkan dirinya sebagai makanan pokok yang dibutuhkan oleh tubuh rohani kita agar kita bisa menikmati kehidupan yang kuat, bahkan kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Dia mengatakan, aku adalah roti yang turun dari surga. Dan setiap orang yang memakan roti ini akan hidup sampai selama-lamanya. Dan ketika para murid mendengarkan hal ini, banyak di antara mereka yang tidak bisa menerima perkataan Tuhan. Mereka mengatakan, perkataan ini keras, perkataan ini susah diterima oleh akal. Bagaimana mungkin kita bisa memakan tubuh Yesus supaya kita bisa memiliki kehidupan yang kekal? Lalu pada ayat 66 dikatakan di sana, banyak dari mereka yang pada akhirnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Tuhan. Saudara-saudari, kegagalan kita dalam mengikut Tuhan itu tergantung dari cara pandang kita terhadap pribadi dan pengajaran firman Tuhan. Ada banyak orang yang melihat firman Tuhan, menerima firman Tuhan hanya seperti snack atau camilan atau roti yang kita bebas memilihnya, lalu kita bisa nikmati pada waktu santai. Tidak, saudara-saudara. Firman Tuhan itu sama seperti makanan pokok yang harus kita terima secara utuh dan sempurna. Kita tidak bisa memilih-milih firman Tuhan yang hanya sekedar memuaskan pendengaran kita dan menyenangkan hati kita. Sama seperti anak kecil yang lebih suka memilih-milih snack atau camilan lebih daripada makanan pokok yang diberikan oleh orang tua mereka. Padahal kita sebagai orang tua memahami benar bahwa kekuatan anak-anak kita, pertumbuhan mereka tidak datang dari snack atau camilan, tetapi datang dari makanan pokok yang kita berikan kepada mereka. Demikian pula dengan kehidupan rohani kita. Kehidupan rohani kita ini hanya bisa bertumbuh dengan sehat dan sempurna hanya apabila kita menerima pengajaran Tuhan secara utuh dan sempurna. Apakah itu makanan rohani yang kelihatannya keras, perkataan Tuhan yang kedengarannya keras, atau yang lembut sama seperti susu? Tuhan menginginkan kita, mari kita menerima firman Tuhan tersebut secara lengkap, secara utuh, dan sempurna. Karena saya percaya saudara-saudara bahwa hanya dengan menikmati dan mengkonsumsi firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan secara sempurna, secara utuh dan rutin setiap hari, maka pada waktu itulah iman kita akan bertumbuh dan kita memiliki kehidupan rohani yang kuat. Dan kekuatan rohani tersebutlah yang akan membantu kita, yang menguatkan kita pada waktu kita mengalami masa-masa sukar yang kita hadapi pada saat-saat ini. Oleh karena itu pada pagi hari ini, mari kita renungkan firman Tuhan dan kita belajar untuk mengkonsumsi firman Tuhan secara rutin. Sebagaimana kita makan setiap hari secara rutin, maka kita juga perlu untuk menikmati semua firman Tuhan, pengajaran Tuhan tanpa memilih-milih untuk kekuatan dan kesehatan tubuh kita. Kita harus mengakui
bahwa seringkali kita hanya memilih-milih makanan rohani yang sedap didengar dan menyenangkan hati kita. Sebagai contoh, kita senang mendengarkan firman Tuhan tentang berkat, tentang promosi, tentang perlindungan, tentang kesehatan, dan semuanya yang menyenangkan hati kita. Tetapi jikalau firman Tuhan tersebut berkaitan tentang mengampuni sesama, mengampuni musuh kita, tentang berani membayar harga, mati bagi diri kita, memikul salib, penyangkalan diri kita, kita cenderung untuk menolaknya, bahkan mempertanyakannya. Dan kita mengatakan, ini makanan yang keras, yang tidak bisa atau belum bisa saya terima. Dan pada saat kita melakukannya, maka sebenarnya pertumbuhan rohani kita terhambat. Kehidupan rohani kita tidak bertumbuh secara sehat dan sempurna. Sehingga ketika masa-masa yang sukar datang, kita tidak memiliki iman yang cukup kuat untuk mengatasinya. Oleh karena itu sekali lagi, mari renungan firman Tuhan pagi hari ini biarlah membuka mata kita untuk senantiasa menerima semua pengajaran Tuhan, yang lembut ataupun yang keras, secara utuh dan sempurna untuk kekuatan rohani kita. Apapun aktivitas yang kita lakukan, mari kita mulai dengan merenungkan firman Tuhan, dengan menerima semua firman Tuhan, dengan sikap rela dan sukacita, karena itulah yang akan menguatkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi setiap kita. Amin. Dengan sayapmu